Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Setelah berapa kali aku ngebahas mengenai pesawat, kali ini aku ngebahas lagi tentang pesawat. Tapi kali ini yang berbeda nih, yaitu bicara mengenai private jet. Dan beneran gak sih Crazy Rich yang kita lihat selama itu beneran gak sih punya pesawat private jet pribadi? Atau cuma sewa? Atau cuma jangan-jangan itu nggak beneran nih, semuanya rekayasa aja. Nah, mendingan kita ngobrol langsung yuk dengan presidirnya dari PT Premier, Captain Tony, yang memang ahli dan spesifik bicara tentang private jet. Bersama saya ada Captain Tony. Hai Cap. Halo Poppy, Halo, apa kabar? Baik, luar biasa. Oke Cap, sebelum bertanya jauh, seperti apa sih dunia penerbangan sipil seperti saat ini di Indonesia, apalagi tengah kondisi pandemik seperti ini? Pertama, saya koreksi sedikit aja. Ya. Kita itu bukan PT Premier, tetapi PT Express Transportasi Antar Benua. Oh, oke, namanya ya. Brandnya Premier. Oh, jadi the product is a Premier, ya. Yes. Kayak Garuda Indonesia, tapi dia ada PT-nya, ownernya tuh lain gitu ya. Maksudnya perusahaannya lain. Perusahaannya lain. Jadi banyak pun orang suka salah tulis Premi Air gitu loh. Seharusnya tuh Premier tuh jadi satu kata. Kenapa? Karena orang pikir oh premi sama air itu kan udara, jadi Premier dipisah. Padahal nggak, kata brand kita itu Premier tuh jadi satu. Jadi sesungguhnya adalah PT Express Transportasi Antar Benua. Antar Benua. Itulah yang ada di akte perusahaan. Premier itu apa aja sih yang ada di sini? Oke, kalau saya boleh transformasi dulu ke belakang ya, supaya jelas Sejarahnya. Dulu tuh PT ETA itu perpendekan dari Express Transportasi Antar Benua, itu bergerak di korporasi only. Jadi tidak menyewakan pesawat, tetapi penggunaannya adalah corporate only. Nah, berkembangnya waktu, berkembangnya pasar, kita melihat peluang daripada pemegang saham, sehingga kita membuat AOC 135 sehingga bisa untuk menyewakan pesawat tersebut. Maka dibuatlah brand kita Premier. Orang taunya Premier, dan khusus adanya itu dengan pesawat business jet. Nah, kita itu mulai transformasi itu di 2006 menjelang 2007. Kemudian berjalannya waktu, kita kan mesti punya produk business jet apa? Ya. Nah, kita waktu itu melihat adalah Embraer. Pesawat Embraer buatan Brasilia, dan nama pesawat yang kita ambil itu adalah Embraer 135 dengan code name-nya tuh Legacy. Pesawatnya itu namanya Legacy seri 600. Kemampuan dia dengan penumpang 13. Jadi ideally itu untuk business jet cukup menarik gitu loh. Karena 13 orang masuk situ. Ya, tetapi kita juga bukan hanya beli pesawat aja. Karena kita sama lah, kalau kita beli mobil kita harus tahu ketersediaan suku cadang, supporting perbaikan di mana, karena waktu itu kan belum ada di sini tempat service centernya. Yang ada paling dekat adalah Singapura. Jadi kalau pada saat itu diputuskan udah kita kembangkan pesawatnya adalah Embraer 135 yang Legacy. Itu awal-awal pertama ya? Ya. Nah, akhirnya berkembang. Sekarang udah punya jumlahnya berapa? Kita memanage pesawat itu jumlahnya 14. Oh, banyak juga ya. Ya, 14 dan jumlah legasinya kita saat ini ada 3 dan dari beberapa produk. Nanti kita mau lihat pesawat-pesawatnya kapan nih, Cap? Karena pesawatnya sekarang lagi hijrah di Cengkareng, jadi nanti kalau dia udah pulang ke Halim, landasan sudah diperbaiki, kita bisa bikin apa? Ya, kalau perlu kita wawancara di udara. Nah, tunggu ya part 2. Saya akan menjadi Crazy Rich ya untuk berangkat.
Ya kan, emangnya kamu aja yang bisa. Nah, aku juga mau jadi Crazy Rich. Nah, kita akan langsung ngebahas di udara ya. Nah, kembali lagi mengenai Premier dengan kondisi COVID seperti ini bisa berjalan nggak sih bisnisnya? Kita lihat dari perspektif yang berbeda dulu. Kalau dilihat dari pandemi 2 tahun yang lalu, orang semua takut traveling. Yes. Disebabkan karena virus ini menular dari pernafasan. Jadi automatically itu pertama airline tuh tidak beroperasi karena tidak ada penumpang dan juga di-restrict tujuan-tujuannya. Private jet juga begitu, tetapi dengan kurun waktu berjalan di mana orang bisa sedikit bergerak di internal Indonesia saja, orang mencari privacy toh, tidak mau dicampur dengan penumpang lain, sehingga alhamdulillah kita tetap berjalan dengan baik. Karena alasan tadi ya, Yeah. karena takut terkontaminasi atau terkena, makanya lebih bagus pergi itu naik pesawat yang private. Ya, Malahan ini jadi bisnis sendiri ya. jadi tren. Jadi tren. Tren. Dan kenapa saya bilang jadi tren? Karena di statistik itu 2 tahun terakhir ini penjualan kita cukup lumayan. Oh, oke, alhamdulillah ya. Jadi Charternya ya, dari charter. yang jadi charter malahan itu ya, malahan itu malah aman dengan kondisi kayak begini yang mana airlines lain atau pesawat lain tuh lagi kebingungan untuk solve the problem 2 years ago ya, artinya pada saat starting pandemic awal kan. Betul. Nah sekarang ini kan kita kan udah vaksin booster, jadi udah mulai aktif lagi. Nah kalau udah open seperti ini aman nggak? Oh, jauh lebih aman. Oh, oke. Dan sekarang ini kan juga orang kalau dilihat dari traveling itu masih reluctant ya. Belum semuanya, Ya, tetapi belum berani banget. menggunakan business jet yang kita charterkan itu bisa dikatakan cukup signifikan. Oke, nah kira-kira yang nyarter tuh siapa aja ya, Cap? Korporasi, pribadi, yang orang-orang yang cukup mampu untuk menyewa private jet. Nah, harganya berapa, Cap? Kalau kita jual tuh sekarang rata-rata itu di 8.000, 8.500 per jam. Oh, per jam? USD. Oh my God. Oke ya, nah berarti itu per jam ya guys ya, bukan pemilik ya. Jadi tanda garis ini beneran loh ngomongnya. Tapi itu nyewanya doang ya. Nyewa belum kalau ada handling, terus belum yang lain-lain. Itu samanya nih, netizen perlu tahu dong. Itu sama dengan kurs rupiah berapa tuh? Cap? Kalikan 14,5 aja. Sekitar 130 juta. Sejam. Gue bener intonasiku agak menurun dan naik lagi. Oke, sejam ya. Itu pesawatnya doang atau sama tim? Sama timnya, Sama tim sama ya? krunya. Jadi ada 1 pilot, jam ya, ada guys. pramugari. Oh my God. Jadi kalau kamu terbangnya ke Amerika, kamu terbangnya ke Eropa. Oh, saya seneng tuh. Jamnya banyak. Nah, sekarang kan banyak ya, Cap. Crazy Rich Indonesia, Masya Allah, Cap. Kaya-kayanya, Cap. Berangkat dong ke Eropa, berangkat dong ke Inggris, berangkat dong ke Amerika, itu naik pesawat pribadi, Cap. Nah, Crazy Rich yang mana nih? Sekarang Crazy Rich yang tahu Indah Karen itu udah masuk di baris krim. Oh, iya mana juga ya. Kan masih ada lagi yang beberapa lagi lainnya. Semuanya lagi di bawah radar. Di bawah radar. Oh my God. Menurut Oh my God. infotainment. Infotainment langsung ya masuk dalam tagline dari bawah radar. dan by the way ya, kita ngelihat menyoroti kondisi kayak gitu kan tuh mahal banget ya guys ya. Itu mereka berani publish, owner memiliki beberapa yang menyatakan. Itu sebenarnya kalau orang yang kaya beneran itu ngaku gak sih bilang itu pesawat aku? Setahu saya, sama saya di sini tuh nggak pernah ada yang benar-benar bilang, "Bang, ini pesawat saya," nggak pernah loh. Setahu saya di sini ya, saya nggak tahu kalau di perusahaan lain. Iya. Karena apa? Karena selama ini kita nggak pernah namanya pribadi masukin pesawat di sini. Oh. Kita kan kontrak, kita kan charter, leasing Yes. dari luar. Jadi ada perusahaannya. Iya, Nggak mungkin kita private. lease, nggak mungkin. Karena itu kan satu, Anda harus tahu bahwa luxury tax di Indonesia memiliki barang-barang yang cukup sophisticated seperti pesawat, itu pajaknya 67% loh.
Wow, orang pajak langsung on matanya pada saat dibilangin. Jadi kalau saya, Tony Hadi, Yes. bilang saya punya private jet, itu langsung saya harus bayar 67% dulu dari harga pesawat. Kita bilang deh harga pesawat $10 juta. 67% dari $10 juta kan 6,7 juta dolar. Gue mesti bayar. Mana ada. Jadi saya juga bingung kalau ada orang ngaku-ngaku, saya cuma bisa geleng-geleng kepala aja. Iya itu benar banget sih. Jadi sebenarnya penjelasan ini memberikan ngebuka wawasan kalian. Tidak ada. Kamu tuh harus benar-benar real lihat kenyataannya. Ngaku-ngaku pemilik jet pribadi itu mesti di-clearin ya dari penjelasan ini ya. Dikejar loh sama orang pajak, maaf ya Pak, Ibu orang pajak. Dan dia berani gitu kan. Ya, namanya juga orang cari sensasi mungkin, saya nggak tahu lah. Tapi kalau kita mengerti arti dari problem yang dihadapi oleh kenyataan, dalam ini memiliki pesawat, saya sih cuma bisa senyum aja sih. Karena saya di lingkaran ini. Jadi maksudnya kayak yang beneran crazy rich kayak nggak bakal gitu. Nah, by the way, orang-orang yang pemilik orang-orang yang memang sering bolak-balik naik private jet kayak gini, dia juga jarang posting ya, Cap? Setahu saya hampir nggak pernah ya, karena gini loh, orang yang charter pesawat kita itu ada yang untuk privacy, ada yang untuk bisnis. Kalau udah namanya privacy, kita itu confidentiality untuk kita jaga benar itu. Jadi jangan sampai itu terekspos di mana-mana gitu loh. Tapi kalau hanya mereka sendiri yang mengekspos ya silakan saja. Kita kan di sini melayani dan menservis apa kebutuhan mereka. Misalkan Anda lihat di YouTube manalah, itu selalu ada yang posting-posting. Ada juga pesawat saya yang lagi posting-posting. Oh my god. Ya saya cuma ketawa aja. Kita sebagai jasa penyewa di posting-posting ya anggap aja lah itu namanya promosi gratis. Ya. Gitu. Tapi parah banget sih. Siapa sih artis yang kayak gitu, Cap? Ada tuh di YouTube, tinggal lihat aja. Aku penasaran. Apakah si A, apakah si B, si C? Tapi nggak perlu pakai namanya diganti-ganti juga kan? Ya. Miliknya dia. Betul lah, tapi ya itu kan selera ya, selera orang berekspresi. Ya silakan aja, dunia ini kan demokratis. Tapi kasihan loh netizen ya nggak sih? Netizen tuh disuguhi dengan kekayaan yang kayak gini terus percaya aja. Nih aku ngobrol kayak gini guys untuk ngebuka wawasan kalian ya, supaya nggak tertipu dengan yang namanya ini beneran crazy rich atau cuman branding aja tujuannya supaya produk-produknya laku atau ya sekedar kepuasan batin atau narsistik. Nah ini perlu diketahui banget karena the real crazy rich, orang-orang kaya beneran tuh nggak akan pernah mau posting. Lagi juga buat mereka ngapain posting ya, memang udah kaya ya. Ya orang kaya sekarang kan pakai sendal jepit, nggak pernah pakai branding. Yang pakai branding kan masih mencari identitas, jati diri. Kalau saya bilang. Jadi ya saya harap sih gimana ya orang kan jualan nih dengan segala cara. Ya untuk orang lebih cepat terkenal dia jual dengan segala sophisticated brand yang dia punya. Tapi kalau you lihat ya saya baca di majalah, lihat di YouTube. Sekarang orang terkaya di Indonesia semua orang juga tahu siapa. Tapi coba lihat penampilannya. Sederhana, makan di warung dan tidak pernah posting, nggak pernah namanya mengenalkan diri dengan berbagai macam aksesoris, branding. Is the real world. Jadi kalau orang udah kaya banget adalah tidak perlu menunjukkan kepada orang lain siapa dirinya. Karena value-nya dia nggak butuh pengakuan dari lingkungan ya. Karena dia nggak berada di level itu. Mungkin fokusnya adalah gimana lagi bekerja lagi gitu kan. Nggak dihabiskan dalam bentuk seperti itu. Oke, nah sekarang Captain bisa menjadi presidir di sini. Itu startingnya sebagai seorang captain. Itu mulai itu gimana jalan ceritanya, Cap? Oh, itu garis tangan kali. Coba garis tangannya dikasih lihat. Nah, gimana sih awalnya kan captain di? Ya, jadi gini ceritanya dulu saya awalnya tuh jadi penerbang. Jadi penerbang di tahun 80-an. Dan pada saat itu ada sahabat saya yang sekarang udah almarhum. Dia bilang, Ton, kalau kamu ditawari posisi di kantor, sebagai apapun jangan ditolak. Karena kita ini sebagai penerbang itu
nyawanya cuma 6 bulan. Nah, Maksudnya nyawa itu adalah license. license kita tuh Ya, 6 bulan. karena harus diperpanjang. Dan kalau kita nggak fit karena satu dan lain hal, artinya you nggak bisa terbang. Jadi mesti pikirin juga itu. Dari situlah saya mulai ditawari kerja di kantor, dari mulai chief, manajer operasi, dan seterusnya. Totally saya berhenti terbang itu di 2000, aktivitas saya di 2006 kalau nggak salah. 2006 untuk benar-benar sebagai pilot ya. Ya, jadi masih terbang sekali-sekali, tetapi mainly itu saya di kantor. Oke. Nah, biasanya Captain itu terakhir pesawat apa tuh, Cap? Fokker 50. Oh, oke. Di waktu itu saya di Indonesia Air Transport ya. Ya, saya masih terbang. Nah, Cap, mau minta penjelasan atau gambaran perbedaan-perbedaan tipe pesawat antara private jet yang digunakan saat ini dengan pesawat komersil yang digunakan sama masyarakat. Oke. Saya coba memberi gambaran supaya orang ngerti apa sih yang dimaksud private jet, apa sih yang komersial. Sebetulnya kalau kita bicara private jet, itu totally ya, kita bicara structure internalnya mereka di dalam pesawat itu berbeda. Jadi kalau Poppy misalkan ngelihat 737 di Garuda, itu kan kursi semua isinya. Yang 150, 180 penumpang, betul nggak? Ya, ya. Kalau dia dirubah menjadi private jet, dia menjadi maksimal itu ada 3 sampai 4 zone. 4 zone itu kita bagi dengan beberapa bilik di dalam pesawat. Dan dia cuman didesain untuk maksimal tuh 19 orang. Jadi bisa Poppy bayangkan pesawat yang tadinya 180 orang, Cuman sekian. isinya cuma 19 orang. Oh, oke. Nah, di situ dibagi atas pertama tuh zone pertama itu biasanya itu dapur. Ada galley, ada oven, ada segala macam yang berhubungan dengan kepentingan konsumsi dari penumpang. Zone kedua itu biasanya tempat duduk, ada 5 atau 4 yang dibentuk seatnya itu first class. Kalau pernah di Garuda tahu first class, hampir seperti itu besar seatnya, Seatnya, oke. besar seatnya. Besar seatnya. Zone ketiga itu adalah ruang tamu dan ruang makan. Di situ ada televisi, ada tempat duduk saling berbagi, makan, dan zone keempat itu tempat tidur. Oh, Jadi dia Oke. bisa beristirahat Tidur kalau di dia situ. terbangnya 8 Long sampai flight. 10 jam. oke, itu tuh beneran tempat tidur. Itu tempat tidur beneran yang bukan king size, queen size. Oke, nanti Queen kita size akan bed. berangkat tuh dengan tempat tidur itu ya. Nggak ada tapi sekarang. Saya Pesawatnya udah nunggu kita kirain mau part 2-nya kita mau berangkat plus bisa tidur enggak ya? Nggak ada. Oh, terus toiletnya gimana? Nah, kalau sekarang itu ada ada klasifikasi. Yes. Ada yang Boeing, ada yang kita bilang kayak Embraer ya, yang legacy. Kalau Boeing itu ada toilet dan kamar mandi, ada shower. Nah, tentunya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan yang legacy yang Pakai lebih shower, kecil. Chan bisa aja. Guys, kamu ada shower, guys. Kamu kebayang nggak kamu mandi di pesawat? Nah, jadi Nggak habis habis itu pikir, baru kita prok-prok. bicara Boeing 737. Kalau you bicara Boeing 777, itu didesain, itu banyak di Middle East. Itu didesain sebagai private jet, itu lebih wah lagi. Gimana, ada apa tuh? Ada barnya, ada tempat bermain, meja biliar, you name it. Gila banget ya, tuh segitunya ya orang untuk mendapatkan private dan mereka semua dapetin di situ. Dan mereka tuh biasanya kalau kumpul-kumpul itu, oke, aku tahu misalnya karena mereka lebih nyaman perginya. Mereka juga bicara mengenai bisnis ya di dalam pesawat itu ya. Kalau membawa tim. Bisa bisnis, bisa untuk leisure saja, untuk Oke. berhura-hura dan bermain-main. Apa yang mereka lakukan, tergantung misinya apa dalam penerbangan Kalau tersebut. saya bawa konten itu langsung tuh ya, kalau orang kaya beneran nggak perlu dikontenin. Oh my god, itu perbedaan-perbedaannya ya, rakyat dengan perbedaan emang udah crazy rich beneran. Oke, balik lagi nih sekarang. Captain, as a captain, you know everything lah, tahu lah tentang masalah pesawat-pesawat ya. Aku mau nanya tentang kejadian China Air. Aduh, kalau itu What do you think? sebetulnya sebagai komunitas penerbang, Yes. kita biasanya nggak bisa mengambil kesimpulan dari satu kejadian sebelum itu resmi diumumkan oleh otoritas Yes. tempat atau internationally.
Tetapi kalau secara pribadi yang saya bisa katakan, katanya menurut versi yang saya baca di koran, yang saya lihat di YouTube, itu kan katanya menungkik. Iya, lurus ya? Tegak lurus kan? Tegak lurus. Apakah tegak lurus itu benar itu seperti itu? Kan juga ada gambarnya itu diambil waktu itu. Apakah itu benar pesawatnya? Tapi kalau misalkan memang seperti itu hanya bisa kejadian dengan flight control. Ada yang terjadi di flight control. Flight control yang mana? Kalau saya sih ngelihatnya mungkin dari vertical stabilizer yang ada di flight control pesawat tersebut. Itu asumsi pribadi saya. Cuma nanti kita tunggu aja dari hasil black box yang mereka sudah temukan. Nah, di Indonesia berapa sih sebenarnya yang memiliki pesawat jet pribadi itu menurut Captain? Kalau Indonesia? saya nggak tahu terus terang, yang di kita tuh nggak ada. Ya. Setahu saya karena satu saya bilang tadi bahwa miliki pesawat itu dia akan kena luxury tax. Luxury tax. Yang kedua kita tuh banyak sewa dari luar, jadi kita sebagai resornya gitu. Sebagai sewa dari luar ya? Kita sewa dari luar, di sini kita kembangkan untuk disewa-sewain ke orang. Jadi nggak ada yang namanya, saya juga baru dengar ada mungkin pesawat pribadi, saya bingung juga. Kalau di kita nggak tahu di perusahaan lain ya. Kalau di PT Express Transportasi Antar Benua. Express Transportasi Antar Benua tidak ada list nama orang Indonesia yang memiliki pesawat jet pribadi. Catat ya. Catat di sini. Jadi memang ini adalah company gitu loh. Jadi clear banget. Tapi kalau di company lain nggak tahu. Tapi kalau di company ini tidak ada dari list namanya. Tadi aku udah lihat tuh. Nggak ada yang lihat. Kalau perusahaan itu kan koperasi. Jadi nggak ada ya. Nggak ada sama sekali, itu no way. Tapi saya salut tuh yang punya jet pribadi. Kaya banget. Aku tuh saking kepo sampai kemarin, sampai nyasar ada di Frevi, jadi ada di kantor ini ya, dibahas tentang bersama Captain. Oke, nah sekarang kan pesawat jet pribadi itu disewakan. Nah kalau misalnya nih netizen cuma mau foto-foto aja. Untuk apa? Pre-wedding? Pre-wedding, untuk... itu boleh gak sih? Boleh, karena kita kan bebas ya, maksudnya dalam arti kata selama dia bisa memenuhi keinginan kita, fine. Nah, tapi khusus untuk di fasilitas ini kan di Angkatan Udara nih fasilitasnya, biasanya kita harus ngajuin izin dulu ke Angkatan Udara. Jadi memang ada cost-nya yang harus dibayar. Jadi boleh aja, nggak mahal kok. Aja guys, siapa tahu mau prewed. Tapi kalau misalnya mau moto-moto hanya untuk Instagramnya, aku mau naik pribadi nih, gitu kan dikasih gemerlap-gemerlap tuh udah bohong banget ya. Oh, kalau ini tadi saya baru mikir nih, kalau memang itu mau di konten disuruh bayar, gue suruh bayar. Jangan, kita bisa mau berangkat, jangan deh. Kita perlu suruh bayar lagi. Oh besok tuh seru banget tuh ya. Oke Kat, ada yang ingin dikasih sampaikan nggak kepada Crazy Rich Indonesia ya? Kita ketawa-ketawa lagi yang kemarin udah posting bahwa aku lagi jalan-jalan nih. Nyatakan bahwa itu miliknya. Ada ingin kasih masukan mungkin apa gitu? Kalau saya sih karena saya butuh hiburan ya. Jadi silakan aja gitu. Pertahankan ya. Nah, karena saya pribadi tahu persoalannya bahwa itu tidak semurah dan seindah apa yang dikatakan. Tapi kalau 225 juta rakyat Indonesia senang dengan konten itu ya kenapa nggak diteruskan gitu. Oke. Mungkin karena kondisi COVID kayak begini kali mereka butuh tontonan yang apa sih namanya fantasi ya mungkin ya. Saya nggak bisa ngomong itu juga karena COVID ini sih bagi saya ada hikmahnya ya. Karena satu kebuka segala sesuatu yang tidak dilihat orang jadi dilihat orang. Yang kedua kayak apa tuh? Oh ya tadi kejadian Crazy Rich. Gara-gara COVID kebongkar semuanya guys. Kalau nggak COVID nggak kebongkar loh kamu aslinya. Yang kedua. Jadi orang-orang Indonesia punya waktu untuk kepoin ya. Yang kedua, setiap perusahaan bisa melihat lebih berintrospeksi kepada kemampuan perusahaan itu sendiri bagaimana mereka menjalankan. Karena kalau tidak benar menjalankannya ya kolaps. Kita kan lihat banyak yang kolaps ya masa COVID ini karena di situ menunjukkan eksistensi daripada orang yang menjalankan perusahaan-perusahaan tersebut mampuannya bisa berbeda.
Jadi kalau kamu struggle di kondisi COVID ini, kamu memang benar-benar the true fighter sejati atau memang punya uangnya banyak ya? Bukan hanya uang, tetapi di situ semua karyawan itu harus menyadari bahwa kita tidak menghadapi sesuatu yang biasa, tetapi luar biasa. Dan kita sudah membuktikan dalam 2 tahun ini banyak sekali orang-orang yang kehilangan lost opportunity dikarenakan COVID ini. Dan bagi orang-orang yang masih memiliki pekerjaan, ya bersyukurlah kepada yang di atas. Karena tanpa bantuan yang di atas tentunya kita nggak bisa masuk juga. Nah, untuk orang-orang yang pamer-pamer, kalau orang yang pamer-pamer, silakan pamer-pamer lebih banyak lagi supaya orang semakin senang, tetapi tanggung risikonya sendiri. baiklah kalau begitu. Guys, sudah dapat gambarannya ya. Kalian menghibur banget ya kalau misalnya kalian masih juga posting-posting tentang masalah pesawat jet pribadi. Ini ada penjelasannya secara masuk akal, logika, dan nggak asal ngomong ya, benar-benar karena berdasarkan basic data. Dan memang kita wawancara langsung dengan Captain Tony. Terima kasih Cap. Sama-sama, sampai ketemu di part 2 ya. Weh, pacu. Beneran, beneran ini ngaku ya, bukan karena milik pribadi. Supaya you punya feel. Yes. Karena kita nggak bisa hanya ngomong tanpa you punya feel. Weh, punya ya. By the way, karena aku bentar lagi juga akan memberikan treatment untuk memotivasi, karena udah bagus tapi dimotivasi lagi nih dari teman-teman di Premier semuanya ya. Oke. Guys, demikian. Nah, saya kasih masukan juga nih untuk teman-teman yang masih tetap menunjukkan kekayaannya dan masih juga membual untuk masalah kekayaannya kalian. Keadaan Indonesia lagi mau bangkit, sebaiknya kalian tuh kasih yang real aja deh, kasih motivasi agar orang yang terpuruk ini bisa bangkit dibanding kamu kasih fata morgana melulu. Kasihan tahu dia rakyatnya kebingungan cari kerjaan, minyak goreng aja beribut ya kan. Astagfirullahaladzim, tempe aja kebingungan, ini lagi kasih masalah jet pribadi. Mahal tahu, mahal, mendingan kamu realistis lihat kenyataan yang ada. Oke? Back to reality, mendingan itu. Terima kasih atas tontonannya, semoga mencerahkan, mencerdaskan kalian semua. Kasih komen di bawah ini dan kita doakan ya untuk Captain Tony sehat selalu. Amin. Bisa memimpin perusahaan dengan baik dan bisa memberikan pencerahan untuk orang-orang lagi, lebih banyak lagi, dan profitnya banyak ya. Bisa beramal. Bisa beramal gitu. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.